Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Kartijakaria dengan NPM 2308101028. Di sini saya akan menjelaskan tugas membuat database perpustakaan di MySQL Workbench. Sebelum saya jelaskan mengenai tabel-tabel tersebut, di sini ada tools yang dapat digunakan untuk membuat tabel. Tapi sebelum membuat tabel, kita harus membuat diagramnya dulu. Diagram ini adalah sebuah semesta yang digunakan untuk menampung tabel-tabel ini yang akan digunakan untuk membuat database. Lalu di bawah ini ada tools untuk membuat relasi antar tabel seperti one to one to many, dan many to many. Lalu saya menjelaskan mengenai tabel ini. Saya sudah membuat beberapa tabel yang memuat macam-macam data di sini. Saya akan menjelaskan mengenai tabel buku dulu terlebih dahulu. Nah, untuk tabel buku sendiri mempunyai data seperti ID buku, judul buku, tahun terbit, dan jumlah buku. Untuk data type-nya, untuk data type ID buku, saya menggunakan char dengan batas 20 karakter. Dan untuk judul buku, saya menggunakan data type varchar dengan batas 45. Tahun terbit menggunakan data type date, dan jumlah buku menggunakan integer. Karena jumlah buku pastinya akan berupa angka. Maka dari itu saya menggunakan integer. Nah, selanjutnya untuk penerbit. Untuk buku yang tadi, kita harus menentukan primary key-nya. Saya menentukan primary key-nya di sini ya untuk tabel buku, yaitu ID buku. Kenapa ID buku? Karena ID buku tidak mungkin bernilai 0 dan tidak mungkin sama dari ID buku yang lain. Tidak mungkin sama. Yang pasti ID buku ini sifatnya berbeda dengan yang lain. Untuk tabel penerbit, saya menggunakan primary key ID penerbit dengan data type char dengan batas 20, karena ID penerbit seperti ID buku tadi tidak mungkin bernilai 0 dan sudah pasti berbeda dengan yang lain. Tidak mungkin sama dengan yang lain. Lalu ada nama penerbit menggunakan varchar, lokasi penerbit menggunakan varchar dengan batas 45. Selanjutnya ada tabel peminjam. Primary key tabel peminjam ada di ID peminjam. Lalu ada tanggal peminjam menggunakan data type date, denda menggunakan data type desimal, dan jumlah pinjam menggunakan data type integer. Lalu ada tanggal kembali menggunakan data type date. Jadi primary key di tabel peminjam ini ada di ID peminjam. Lalu selanjutnya ada kategori buku. Kategori buku ini cuma ada 2 data, yaitu primary key, yaitu ID kategori buku sebagai primary key dan nama kategori. Dan di sini ada tabel transaksi. Di tabel transaksi ini
ada ID transaksi sebagai primary key, lalu jumlah transaksi dan tanggal transaksi. Data type-nya integer untuk jumlah transaksi, date untuk tanggal transaksi. Lalu selanjutnya ada supply buku. Supply buku ini ada ID supply buku yang menjadi primary key dengan data type char dengan batasan 20. Nah, untuk yang lain-lain sebagai primary key udah pasti ID. Kita menggunakan ID semua primary key, kita menggunakan ID jurusan, misal ID jurusan, ID supply buku, terus ID transaksi, ID anggota, ID pegawai, dan lainnya. ID itu sebagai primary key karena ID sifatnya tidak mungkin bernilai 0 dan tidak mungkin sama dari yang lain dan bersifat unik. Lalu kita akan bahas mengenai relasi. Yang pertama, kita bahas relasi antara buku dan penerbit. Kita menggunakan many to one karena satu penerbit bisa menerbitkan beberapa buku dan beberapa buku bisa diterbitkan oleh satu penerbit. Untuk buku dan transaksi, kita menggunakan one to many karena seperti penerbit tadi, transaksi bisa dilakukan untuk beberapa buku, tapi beberapa buku bisa dilakukan sekali transaksi. Di sini ada relasi antara transaksi dengan supply buku, tabel transaksi dengan tabel supply buku. Di sini menggunakan one to one karena supply buku hanya berhubungan dengan transaksi saja, tidak berhubungan dengan tabel-tabel yang lain. Untuk buku dan kategori buku menggunakan one to many karena satu kategori buku bisa memuat banyak buku dan beberapa buku antara satu atau lebih buku bisa dimuat oleh satu kategori buku. Misal buku sejarah. Misal buku sejarah bisa memuat beberapa judul buku. Nah, sedangkan beberapa judul buku hanya dimuat oleh satu kategori buku. Seperti misal buku sejarah tadi. Nah, untuk buku dan peminjam kita menggunakan one to many karena satu peminjam bisa meminjam beberapa buku dan beberapa buku bisa dipinjam oleh satu orang peminjam. Di sini peminjam ada anggota dan juga pegawai. Di sini tabel peminjam dan tabel anggota menggunakan one to one karena satu anggota sudah pasti satu peminjam. Satu peminjam juga hanya berhubungan dengan satu anggota. Lalu anggota dengan jurusan. Kita menggunakan one to many karena satu jurusan bisa berisi beberapa mahasiswa ataupun beberapa anggota. Jadi semisal